Hai guys, jadi Juli kali ini aku awali dengan main sama Zelva. Jadi kita udah gak ketemu sekitar gak tahu berapa tahun. Kalau nggak salah kita terakhir ketemu tuh waktu SMP. Dan Zelva itu adalah teman aku SD. Oh, vlog gitu ya. Zelva, gimana perasaanmu setelah bertemu aku? Jadi sangat excited ya, karena udah selama berapa tahun kita nggak ketemu? Sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Itu 4 tahun nggak tahu. sangat apa ya? Tapi nggak jauh beda nggak sih? Oh, sama aja berarti. Ya, tapi tetap sangat excited. Film apa sih? Gemas. Aku tuh suka ngumpulin video terus aku gabungin. Iya, kayak gitu. Iya. Aku juga sekarang ini lagi pengen coba-coba editing gitu ya. Ya malu Hai everyone. Ini tuh video. Iya. Kamu mau foto? Aku gak foto Jenny di video Jenny. Kamu itu cantik salah, kamu terus ngapain sih? Enggak tahu. Ini pada video ya, kita kenapa? Tapi aku planning itu loh. Enggak apa-apa, kamu perfeksionis. Tapi nggak se-perfeksionis itu ya. Ada temanku yang kayak Jadi hari ini kita main di Happy Time, tapi di sana kita tuh zonk semua tahu, kayak misalkan main bom-bom-kar, macet di tengah jalan, terus main karaoke ternyata mesinnya rusak, main tembak-tembakan yang satunya nggak bisa, main sodok-sodokan udah sekali main doang, kayak zonk banget sumpah. Dan kita kayaknya rugi beberapa ribu deh. Kasian banget sih ya Allah. Aku lupa dulu deh. Tekan. Zalma tekan. Udah buat tekan ini dong. Gimana sih? Zalma bener-bener anjas. Awas Zalma. Foto. Jadi guys, aku nggak tahu kenapa pengen membicarakan teman-teman aku di video-video gitu loh. Jadi fakta-fakta tentang kita. Jadi orang tua kita tuh temenan, sama-sama sekuliahan gitu kalau nggak salah. Terus kita MBTI-nya sama, dia NFJ, aku juga NFJ. Terus kita kayak nemu beberapa kesamaan gitu loh, banyak kesamaan. Dan kalau ngomong sama dia tuh rasanya tuh kayak berbobot semua gitu loh. Sumpah seru banget tahu sama dia. Dan aku juga senang katanya dia main aku tuh, katanya hari ini dia happy banget gitu. Dan ya kalau dia happy, aku pun juga ikut happy. Dan hari ini kita dress code-nya adalah earth tone ya. Tapi tuh nggak tahu ya warna hitam itu lebih ke mamba tuh gimana sih? jadi bagaimana kembali guys. Bagaimana kayak baper karena Malu sedikit. Masa pasar baru langsung kabur cuy. Apa? Masa pas kita mau selesai langsung kabur. Ini aja nggak sosokan. Nah, waktu kita main ini, itu kan harusnya kalau misalkan dia gol, dia masuk ke bolongan, itu harusnya diambil kan? Bisa diambil dan kita bisa main lagi gitu. Tapi sekali sodok tuh langsung
itu tahu langsung kita nggak bisa main lagi, langsung nggak bisa diambil, scam anjir, katanya waktunya habis. Tapi di situ waktunya tuh kayak berhenti gitu. Dan ini kita juga zonk lagi karena kita kan masuk ke karaoke kan, awalnya kita mungkin kayak bingung, oh mungkin kita yang nggak tahu nih cara mengaplikasikannya. Terus kita lihat ternyata ada tutorial. Nah waktu kita lihat di tutorial tetap nggak bisa, kayak aneh gitu loh anjir. Dan kalian tahu nggak apa akhirnya si Zalfa suruh aku sendiri karaoke. Ya udah karaoke aja gitu pakai Spotify, tau gak sih? Ya udah karena aku kecapean, aku tidur siang ya ceritanya. Dan ya aku kan ini pertama kalinya ngebonceng orang ya. Soalnya kalau kemandian biasanya aku yang dibonceng orang karena mereka nggak berani aku bonceng gitu kan. Tapi karena di sini kondisinya cuma aku yang bisa nyetir, yang bisa nyetir lancar gitu loh daripada si Zalfa, jadinya terpaksa aku naik motor, aku yang nyetir gitu. Dan ini beneran definisi mesin gak guna, yang guna tuh cuma mic-nya doang yang nyala, mana yang nyala tuh cuma satu mic doang lagi. Jadinya ya udah dia yang karaokean sendiri, udah gitu aku tidur sayang, aku capek banget. Lagi pula juga selera musik kita tuh beda banget ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya waktu kita sebelum pergi ke mall. Jadi tujuan utama kita itu adalah pergi ke kafe. Dan jujur seru banget karena kita ngomongin banyak hal banget di sini. Dan ya kayaknya yang quality time cuma ini doang deh. Soalnya yang lainnya tuh kayak lumayan bikin frustasi dan sebel banget. Karena sumpah ya, happy time tolong perbaiki dong. Ya pokoknya Zalfa dan aku, gimana ya, kita tuh sama-sama suka membicarakan soal diri kita sendiri, ya jelas lah ya. Sama kayak gimana ya, intinya banyak kesamaan di antara kita berdua. Dan aku selalu ngerti apa yang dia maksud gitu loh. Walaupun itu kayak pola pikir yang agak aneh, paham gak? Dan gak semua orang tuh bisa aku ajak dengan pola pikir yang aneh, paham gak? Ya gitulah ya. Nah waktu datang ke sini kita tuh mau beli snack dulu, terus aku kan bawa air putih tuh dari rumah. Terus dia beli kopi, sama kita sama-sama beli snack. Abis itu kita beli makan. Abis sholat kita baru beli makan. Dan beberapa kali tuh aku kayak nunjukin ke Zalfa kalau misalkan insecure gitu loh, kayak aku tuh insecure. Maksudnya kayak dia, aku nggak capek ya dengerin aku ngulah mulu. Kalau orang yang lain yang bilang mungkin bilangnya kayak aku merendah untuk meroket, padahal yang namanya orang insecure tuh bener-bener insecure, tau gak sih? Maksudnya di sini aku bilangnya insecure soal fisik ya, karena waktu SMA tuh bener-bener ngerasain yang namanya beautiful privilege. Dan ya itu yang mungkin merubah beberapa pola pikir aku yang dulunya aku nggak mandang fisik, sekarang aku mandang fisik tapi lebih ke mandang fisik diri sendiri sih ya. Terus katanya si Zalfa tuh kayak dia tuh agak lupa gitu loh sama memori-memori SD. Sebenarnya aku juga banyak lupa sih. By the way, sorry ya kalau misalkan ada suaranya yang kepotong-potong, soalnya mungkin itu emang udah nggak aku pencet gitu loh. Soalnya di sini aku voice overnya tuh kayak aku tekan lama gitu loh, jadi kadang ada yang nggak kerekam. Dan kalau menurut aku makanan di sini itu jajannya berapa ya, mungkin 8,5/10. Karena terus makanannya itu aku lapar ya, jadinya berapa ya, 10 kali ya. Sebenarnya aku nggak terlalu bisa ngerating sesuatu sih, tapi supaya ini ada topik begitu. Soalnya di sini diem terus time lapse ya, tidak ada suara sama sekali, makanya saya ngomong ya. Oke, jadi nggak terasa ya, by the way, kita kan udah kenal dari SD kelas 1 tuh. Walaupun aku juga lupa pertama kali kita kenal tuh kayak gimana, tapi sekarang kita masih berhubungan cuy, saya tidak menyangka. Jadi total kita temenan 12 tahun, keren banget gak sih? Dan teman yang aku ajak meet kayak gini tuh cuma si Zalfa sama si Bilkis. Dan first time aku ketemu dia tuh, dia sama aja sih kayak yang dulu. Kayak gimana ya, cewek banget gitu loh. Terus aku kaget waktu dia bilang, oh iya sama aku inget, kamu tuh dulu anaknya centil. Aku emang centil ya aslinya di dalam. Cuma aku gak expect dulu tuh aku centil juga tahu. Waktu kecil aku lupa kan ya. By the way, ini kita ternyata sudah lama ya. Ini time lapse-nya sekitar 30 menit lebih ya. Mungkin bakalan 1 jam gitu deh. Soalnya kita udah keasikan ngobrol. Dan sepertinya saya udah mulai belibet ya ngomongnya ini. Oke, jadi aku kayaknya bakalan ngomongin tentang hobi.
Kenapa hobi? Karena dia adalah orang yang bikin aku suka nulis. Dan terima kasih untuk Zalfa, karena Anda saya jadi punya hobi yang bermanfaat begitu. Mungkin kalau nggak ada si Zalfa ini, mungkin kayak hobiku cuma kayak dengerin musik, nonton film, kayak gitu-gitu loh. Jadi gara-gara dia, jadi waktu dia SD, aku kan main ke rumah dia, terus dia kayak suka nunjukin, bukan suka sih, dia nunjukin kalau dia tuh nulis banyak banget buku cerita kayak di buku tulis gitu, terus pokoknya intinya cerita yang dia karang sendiri. Terus aku mikir, kayaknya seru gak sih bikin kayak gitu, kayak kita menulis sesuatu yang kita karang sendiri, terus kita tulis, terus kayak itu jadi cerita gitu loh, kayak seru banget. Dan sejak saat itu, aku jadi suka nulis, walaupun kadang minat enggak kayak gitu kan. Tapi buktinya pada sampai saat ini pun aku masih suka nulis, tau gak? Kayak setiap malam aku journaling kalau sempet. Terus aku juga suka kayak menyimpulkan sesuatu, terus aku tulis. Kayak gitu loh, dan itu kayak, oh my god, aku bersyukur banget sih. Kayak, gimana ya, aku jadi kayak suka menginovasikan sesuatu dari nulis itu gitu. Jadi intinya mah, gara-gara dia aku jadi suka menulis. Terima kasih Zalfa. Terus waktu kita pulang, orang tuanya Zalfa kan nyuruh aku buat langsung pulang. Terus kita langsung ke rumah. Terus si mamanya Zalfa itu nanti jemput. Nah itu kan beberapa jam kita di rumah kan. Terus kita habisin buat deep talk. Sampai aku nangis tahu deep talknya terlalu dalam kali ya. Kayak kalian pernah gak sih kayak kalian tuh orang yang sangat-sangat tertutup, tapi kalau misalkan udah deep talk itu tuh kayak rasanya ingin mengungkapkan banyak hal gitu. Nah aku tuh kayak gitu kemarin, dan aku happy karena hari ini dia happy, jadi kayak oh my god, alhamdulillah saya bisa menghappykan orang. Terus dia tuh kayak jago banget tahu jadi penasihat. Kayak dia tuh aslinya mau jadi psikolog, sama kayak aku ya. Tapi mungkin jodoh kita memang FKH sama Sasing ya. Dan ini tuh 4 hari kemudian setelah kita ketemuan sebelumnya. Ini pertama kalinya aku ikut acara aksi bela Palestina gitu. Dan di sana kita tuh rencananya mau janjian sama teman aku SD juga, namanya Aura, tapi kita nggak ketemu. Dan ternyata banyak teman SD aku juga yang datang ke sini, cuma nggak ketemu juga. Jadi di sini aku berdua sama Zalfa. Sebenarnya umiku sama adik aku ada sih, cuma kita berangkatnya nggak bareng. Jadi aku tuh berangkat sekitar 5:30 gitu. Terus itu menuju ke tempatnya si Zalfa, harus jemput Zalfa. Abis itu baru kita ke Madiun, dan ya Zalfanya molor guys. Terus itu juga yang katanya pakai baju warna biru pakai vest itu, yang sebelah kanan itu, yang lagi duduk itu loh. Katanya si Zalfa dia tuh kayak aktif di Palestina gitu, kayak bantu-bantu donasi-donasi gitu. Tapi katanya guru aku, dia tuh menikah sama orang Palestina gitu. Pokoknya gitulah, kayak Masya Allah banget gak sih? Terus tau gak sih, ustadznya itu, terus dia datang ke SD aku jam 12. Kenapa harus ke SD aku gitu? Kenapa harus ke SD itu Harapan Insan gitu? Allah, terharu sekali. Wow, hari ini memang Dan tau tidak sih, kita tuh dikasih bendera, sepasang bendera Indonesia sama Malaysia, sama Palestina, sama Bamba yang di belakang. Baik banget, tau gak sih, kayaknya tuh banyak borong gitu deh, terus dikasihin orang-orang gitu, biar kita tuh bisa support secara, itu loh, lebih menjiwai gitu kali ya. Terus btw aku juga beli bando. Terus habis itu kan mungkin capek banget ya, aku tuh kayak bad mood gitu kan. Ya ini abis kita makan, abis kita nonton Zoom sih, terus kita beli ice cream. Terus habis itu rasanya kayak energi aku, aduh sorry banget suaranya. Rasanya tuh kayak energi aku jadi terbangkitkan kembali. Aduh anjir, kurang ajar, bener-bener caper amat. Nah ini tuh aku kan abis Zoom di kayak tempat makan gitu, terus akhirnya aku kecapean gitu kan, tapi Zalfa tuh kayak nyatet-nyatet gitu, sedangkan aku tuh kayak bosen, habis itu kayak gambar-gambar gitu kan. Nah habis itu kan energi low banget ya energiku, terus aku makan es krim, dan setelah makan es krim kita cerita banyak gitu ya, aku bisa mengungkapkan segala macam sifat buruk teman saya. Enggak dong, sebenarnya lebih ke sharing gitu sih, terus kayak pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, yang traumatis. Kenapa INFJ tuh anaknya traumatis semua ya? Maksudnya kayak mereka tuh kenapa meninggalkan kayak gejala mental illness gitu. Terus kita balik ke rumah Zalfa karena mama dan banyak gak di rumah, jadi kita deep talk deh. Jadi di sini aku mau pergi ke Banyuwangi, tapi ada si Zalfa. Kenapa ada di Zalfa? Jadi gak apa-apa sih, karena aku juga mau sekalian ke Ijen, terus aku ngajak dia gitu. Dan terus kita mampir ke pantai, karena di sana tuh banyak banget pantai guys. Tapi sebenarnya kita cuma mampir buat makan doang sih.
Terus aku kayak ngebayangin kan, nanti kalau misalkan aku burn out, nanti aku tinggal keluar terus ke pantai gitu doang gitu kalau aku kuliah. Kayak oh my god, hidup apa yang kurang indah selain kuliah di Banyuwangi gitu. Dan jujur walaupun di sini tuh kita cuma mampir doang, tapi di sini adalah pantai yang paling bagus gitu. Karena mungkin karena sepi kali ya. Jadi tuh kayak lautnya cantik banget sumpah, lihat tuh. Kayak jernih banget. Kok ngono mi anune? Kok airnya ngino mi? Jangan-jangan wis ning akuran gue. Juga. Sing airnya Dua warna. iya. Di Enggak, enak rekamane. warnane kuwi galak padha itu sini. Itu. Itu toh. Pelambatan 10 menit dalam jarak 2 km. Pokoknya tuh banyak banget di sana tuh pemandangan bagus sampai si Zalfa tuh kayak dikit-dikit di foto, saking semuanya tuh bagus gitu. Tapi di sini kita macet. Tapi untung macetnya tuh pas di deket laut ya. Jadi kita macet tapi bisa lihat laut. Tapi sama aja macet itu lama sampai kita ke Banyuwangi tuh 11 jam kali ya ada. Harusnya tuh kayak 6 atau 7 jam gitu kan udah nyampe. Tapi ini tuh gara-gara macet. Dan ini adalah kos-kosannya Bu Ari. Nanti kos-kosan aku waktu di Banyuwangi. Bayangin, dan tau gak sih di sini tuh kayak estetik dan alam-alam banget gitu loh. Ini di sini tuh estetik banget. Kayak thank you banget Alia, Anda sudah menemukan kos-kosan yang sebagus ini gitu dengan harga yang lumayan ya, murah. Dan ini tuh sangat-sangat worth it. Dan itu murah banget ya anjir. Kayak temen aku aja kaget gitu kayak seestetik ini. Terus kayak seharga itu. Tapi ya udahlah ya. BTW ini aku digigit ya, say. Malu-maluin banget. Dan ini adalah kita pas mau ke kawah ijen, jadi kita tuh udah dijemput agentnya. Tapi waktu di sana ada kabar mendadak kalau misalkan ijennya tuh ditutup. Karena katanya ada gempa, terus ada asap gitu, jadi kita nggak bisa naik. Jadi kayak zong banget sih, kita nggak jadi daki, say. Jadi kita nggak jadi daki. Dan jadi kayak ya udahlah. Terus ya udah deh, kita di sana tuh jadi cuma ngapain doang ya? Cuma minum doang, minum jahe-jahean. Udah gitu lihat bule-bule cantik gitu. Tapi kayak ya udahlah ya, kita nikmatin aja gitu. Jadi kayak ke atas tuh cuma kedinginan doang gitu. Kita dijemput agent tuh cuma kedinginan, jadi kayak kita balik lagi ke kosan, say. Padahal udah semangat banget gitu ya, kayak oh my god outfit hari ini kayaknya cakep banget deh. Tapi kayak percuma, say. Oh iya, oke. Guru-guru apa? Bisa-bisanya sarung tangan Zalfa ketinggalan. Kita banget ya. Dan tebak kita ada di mana? Kita cuma mau makan doang. Mau makan di pinggir pantai. Bayangin kayak oh my god, kenapa ada orang tempat sebagus ini gitu di Banyuwangi. Dan BTW ini di mana ya? Di mana? Ini kita ke savana sebagai pengganti liburan yang gagal itu. Jadi kita ada di savana. Dan alhasil kita cuma lihat-lihat hewan doang kayak monkey, rusa dan sebagainya.
But it's okay sih, jujur aku prefer pantai daripada kayak itu sih, daripada yang daging-daging gitu sih, soalnya mageran orangnya, say, maaf ya. Lucu banget kan kamu dadah. Di pip lo digendong Cili. Mimi. Lucu banget sumpah. Hei. Imut banget sih ya Allah. Cili Cili. Kalau yang kayak panganan ya. Ini gak cah cilik, Mik. Gondeng anaknya. Ya Allah lucu yang kecil. Ih, adek. Lucu ya. Alhamdulillah. Tuh kirim nang grup ya Mbak sing kuwi. Aku seneng sih cah gendong manak kan. Iya, Pak. Betul. Iya Terus? Allah imutnya. Hei, gurine nek mobil lho, Bi. Lho, ben to padha ndelok kok. Nek lo ya ndelok. Aku seneng ki lho nggo anak cilik manis imut-imut. Hai Baba. Ngarep sik pas balik pakai. Yo mikir lo gak dua jiwa-jiwa. Dan selain savana, di sana tuh ada kayak pantai gitu di pojoknya. Jadi kita bablas terus sampai berapa meter gitu, terus ada pantai deh, terus kita main ke pantai. Dan ya kita jalan-jalan doang sih, walaupun panas, ini tuh siang-siang cuy beneran. Jadi kayak gak apa-apa lah gosong dikit, tapi kayak by the way aku belajar pakai eyeliner tapi masih jelek banget ya. Kayak aku masih belum mengetahui untuk jenis mata saya itu seperti apa gitu. Ini maaf ya, ini alay banget ya, langsung kayak orang yang rock and roll gitu loh selamanya. Lucu tau woy. Hai Dede. I'm not pedophile, I'm just human. Hai. Dia lari takut. Dia introvert. Kayaknya gara-gara aku veterinarian. Apa sih? Bikin soundtrack sendiri deh. Hai adek. Sini makanya tenang banget ya, Masya Allah Tabarakallah. Pantainya tenang banget, yang bagian sebelah ini mana ya? Sebelah pojok ya. Terus tau gak sih, kita tuh kayak Zalfa tuh ngajak kayak ke sebelah sana gitu, dan akhirnya kita menemukan hidden game. Jadi kita menorosok itu kan, terus kita menemukan batu-batu besar. Dan itu sebenarnya Zalfa sih yang punya ide, dan emang dia lihat di TikTok kayak gitu, dan kita menemukan tempat yang sepi, kayak oh my god, aku butuh tempat sepi untuk healing. Ya gak sih? Ya apa sih sama gak jelas banget. Ya intinya kayak gini sih, terus rok aku basah, bodo amat. Tapi kayak langsung bad mood, abis itu pulang deh, yuhu. Dan ini kita gelantungan di pohon seperti monyet, dan kita bertemu monyet. Halo monyet, monyetnya kayak menyedihkan banget ya. Ngapain lo? Kamu ngapain lo? Kamu mana? Kamu takut apa? Jantan ya, Bi? Jantan sing Ayo, apik. sana sih. Itu apa ya? Kok berindil-berindil ya? Seven. Barano wi. 100. Semanda. Dan ini udah selesai, kita ada di tol dan kita mau pulang. Kita pulangin Zalfa terus pulang ke rumah deh.